Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. Ibu-ibu rahimanillah wa iyyakum. Setelah kita tahu bahwa 10 hari ini adalah prime time-nya beribadah, maka ibu-ibu perlu tahu bahwa puncak-puncaknya adalah tanggal 9, 10, lalu ditutup dengan hari-hari tasyrik. Ibu-ibu rahimanillah wa iyyakum, kita langsung masuk ke tanggal 9. Tanggal 9, Bu, itu memiliki sejarah tersendiri. Kenapa? Karena pada hari inilah Allah menyempurnakan agama kita. Ibu-ibu pasti tahu bahwa syariat Islam itu turun berangsur-angsur, kan gitu ya, nggak dalam satu malam atau satu hari. Kita tahu bersama bahwa sholat 5 waktu saja baru diwajibkan pas Isra Mi'raj, 1 tahun kurang lebih sebelum hijrah. Khamar, wine, bir, dan lain sebagainya itu baru diharamkan setelah 13 tahun dakwah, tepatnya tanggal 3 Hijriyah. Jadi berangsur-angsur, Bu. Nah, puncaknya, klimaksnya ketika Allah menyempurnakan agama kita, dan itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Allah menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Al-Maidah ayat 3. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqallahu 'abdan minan nar illa yauma arafah kama qala." Tidak ada satupun hari di mana hamba yang Allah bebaskan dari api neraka lebih banyak daripada pembebasan pada hari ke-9 Dzulhijjah. Jadi pada tanggal 9 nanti Allah akan bebaskan hamba-hambanya yang Allah pilih dari siksa api neraka. Yang seharusnya diadab selama 1 hari di neraka, Allah bebaskan. Yang seharusnya diadab selama 1 tahun di neraka, Allah bebaskan. Pembebasan itu terbanyak pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hadirin, pernah ingat nggak hadis tentang Ramadan? Nabi mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa hadza kullu lailah. Allah akan membebaskan hamba-hambanya di bulan Ramadan, dan itu akan terjadi setiap malam. Pernah dengar hadis itu? Pasti pernah dengar. Nah, kita tahu bahwa setiap hari atau setiap malam di bulan Ramadan itu ada pembebasan dari siksa api neraka. Namun kuantitasnya, jumlah hamba yang dimerdekakan pada hari-hari di bulan Ramadan itu tidak bisa mengalahkan pembebasan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Allahu Akbar. Karena ini hari terbanyaknya, dan kita berdoa agar kita termasuk dari hamba-hamba tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu, ini hari pembebasan, Bu. Makanya jangan isi dengan pergi ke mall, Bu. Jangan isi dengan hura-hura, jangan isi dengan ketawa ketiwi. Kita harus tahu apa amalan tanggal 9. Apa yang harus kita lakukan tanggal 9? Yang kita maksud amalan pada tanggal 9 maksudnya amalan khusus, Bu, bukan amalan rutin. Jadi jangan ada yang nyeletuk salat subuh, Pak Ustadz. Iya, salat subuh, hari ini juga salat subuh. Ini amalan khusus. Yang pertama apa? Puasa tanggal 9. Bu, Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa tanggal 9 itu menghapus dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Ini kabar gembira bagi para pendosa seperti ibu-ibu sekalian. Dan yang bicara, tenang aja, jangan emosi dulu, sabar. Kita semua yang bicara dan yang mendengarkan banyak dosa, benar nggak ibu-ibu? Oleh karena itu, jangan lewatkan puasa tanggal 9. Lalu yang kedua, amalan yang berikutnya, perbanyak zikir dan takbir. Zikir dan takbir perbanyak pada tanggal 9 ini. Dalilnya surat
Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka perbanyak zikir dan takbir pada hari-hari yang ditentukan. Apa maksud hari-hari yang ditentukan? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 9 termasuk 10 hari pertama. Maka perbanyaklah zikir dan takbir. Dan saya ingin beritahu ibu-ibu sekalian, takbir muqayyad sudah bisa kita terapkan pada tanggal 9. Apa yang dimaksud takbir muqayyad? Takbir setiap selesai sholat wajib, dimulai dari ba'da subuh tanggal 9. Ba'da subuh tanggal 9. Jadi ba'da sholat subuh takbir dulu sebelum zikir ba'da sholat, baru setelah itu zikir ba'da salam. Lalu nanti zuhur takbir dulu habis salam, asar takbir dulu ba'da salam, begitu seterusnya. Berapa kali takbir Pak Ustadz? Bebas, karena Nabi tidak menetapkan jumlah atau nominal tertentu. Dalilnya apa Pak Ustadz? Ijma'. Jadi takbir ini, takbir ba'da salat ini mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13 ba'da asar, itu terakhirnya. Jadi perbanyak ya Bu ya, ini hari pembebasan dari api neraka. Kita berharap kita termasuk dari orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga apa lagi Bu? Perbanyak doa. Perbanyak doa, khususnya ba'da asar. Makanya Ibu pernah dengar nggak istilah ta'rif? Istilah at-ta'rif itu ada di buku-buku para ulama Bu. Apa sih ta'rif Pak Ustadz? Ta'rif itu adalah memperbanyak doa di sore hari bagi orang yang nggak haji, itu ta'rif. Memang benar tidak ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ini dipraktekkan oleh sahabat. Yang pertama kali mempraktekannya adalah Abdullah bin Abbas ketika ada di Irak. Berarti hajian enggak? Enggak, orang ada di Irak gimana naik haji? Nah, Imam Ahmad pernah ditanya, boleh nggak melakukan ta'rif? Kata Imam Ahmad, memang benar tidak ada hadis dari Nabi, tapi ini dipraktekkan sahabat, dan sahabat nggak mungkin buat bid'ah, nggak mungkin. Pasti mereka sudah mendapatkan izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau mereka keliru, pasti diingkari oleh sahabat yang lain, ya enggak? Ibu aja, ibu kita, saya, yang bukan sahabat, ketika melihat kemungkaran, kita cemburu kan gitu Bu ya. Masa agama Allah diganti-ganti, kita akan komentar, apalagi sahabat. Kalau ini menyimpang atau salah, pasti dikomentarin sama yang lain, dan tidak ada yang dikomentarin. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, silahkan kalau mau gitu loh. Dari mana? Jadi mereka itu mengambil dalil keumuman hadis Nabi, khairud du'a yaumi Arafah, sebaik-baik doa tanggal 9 Dzulhijjah, atau yang biasa dikenal dengan hari Arafah. Nah, semua ulama sepakat bahwa doa ini untuk yang wukuf. Tapi pertanyaannya, orang yang nggak haji dapat keutamaan doa pada tanggal 9 ini nggak? Nah, Ibnu Abbas mengatakan dapat. Makanya perbanyak doa Bu, khususnya di sore hari ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah rangkaian ibadah pada tanggal 9. Jadi jangan jalan-jalan Bu ya. Ustaz, saya udah ada janji sama anak saya mau ke mall nih Ustaz. Gimana kalau saya doa di mall aja? Jangan Bu, nggak khusyuk. Orang banyak para ulama itu khusus pergi ke masjid untuk doa biar khusyuk Bu. Oleh karena itu ibu sekalian, perbanyak doa Bu. Nabi kan memecahkan rekor doa pas wukuf di Arafah, pas tanggal 9 ini. Berapa jam Nabi berdoa Bu? Dari ba'da zuhur sampai maghrib, itu nggak break sama sekali, doa dan doa, kurang lebih 5,5 jam ya. Coba kalau Nabi wukuf kan apa yang dilakukan? Khutbah dulu, pas masuk zuhur kan khutbah, ingat nggak yang pernah haji? Khutbah di Arafah, habis itu sholat zuhur dan asar di jama' qasar, ya kan?
Jadi anggap saja selesai jam setengah 1. Kan khutbahnya Nabi nggak panjang-panjang, nggak kayak kita. Kita ini panjang-panjang. Kan khutbah Nabi itu singkat, padat. Lalu sholat jamaah kurang lebih selesai setengah 1. Berarti kita itu setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, jam 6 maghrib kurang lebih 5,5 jam. Subhanallah. Apalagi kalau musim panas, itu maghrib bisa di atas jam 6, jam 7. Pernah nggak ibu-ibu doa 5,5 jam? Ya Allah, kita tuh kalau doa 15 menit aja udah mentok, minta apa lagi ya? Karena doanya selalu sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah mentok, udah semua Pak Ustadz. Benar sih, bagus tuh doa, ada dalam Quran. Tapi masa iya sih ini waktu terbaik kita cuman baca doa itu? Kan masih banyak doa-doa yang diajarkan Allah dan Nabi SAW. Itu minta semua di sana. Jelas ini tanggal 9.